Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi Terboyo di Semarang untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang Demak. Lutfi minta air yang masih menggenang di sejumlah titik segera dialirkan ke laut. Kalau jenengan sih diskusi masalah konstruksi, diskusi masalah ini, sementara masyarakat teriak, nggak ada gunanya kamu bikin proyek ini, gitu loh. Jadi saya sarankan Pak, coba dulu lah. Siapa tahu dengan ini diperlancar, pompa diperbanyak, mereka sudah surut. Guna mempercepat penanganan banjir yang melanda Pantura, Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi Terboyo Semarang Kamis pagi. Kunjungan ini untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang Demak. Dalam tinjauannya, Ahmad Lutfi menegaskan pemerintah harus hadir langsung dalam penyelesaian banjir baik di Kaligawe Semarang maupun di Sayung Demak. Ia meminta agar air yang masih menggenang di sejumlah titik segera dialirkan ke laut. Caranya dengan mengoptimalisasi pompa air. Kalau jenengan sih diskusi masalah konstruksi, diskusi masalah ini, sementara masyarakat teriak, nggak ada gunanya kamu bikin proyek ini, gitu loh. Jadi saya sarankan Pak, coba dulu lah. Siapa tahu dengan ini diperlancar, pompa diperbanyak, mereka sudah surut. Itu. Jadi nanti Pak Dirjen yang kemarin kita rapat, pompa yang banyak perlu tambahin lagi Pak di situ Pak. Jadi Kaligawe kita habisin, masyarakat jalan lancar, Pantura lancar, nggak ada komplit, mau hujan model apa pompanya udah banyak. Tinggal pembuangan Terboyo ke laut. Untuk mempercepat penyurutan air, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana telah mengoperasikan 38 unit pompa. Total kapasitas pompa yang kini bekerja di 4 titik utama Sringin, Terboyo, Tenggang, dan Pasar Waru mencapai 30.360 liter per detik. Selain itu dilakukan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga melakukan evakuasi warga terdampak di kawasan Kaligawe yang ketinggian airnya mencapai sekitar 90 cm. Tim Liputan Anyus melaporkan. Akibat cuaca buruk, kapal cepat bermuatan 20 penumpang terbalik di perairan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Para penumpang dan ABK syukurnya selamat dalam kejadian ini. Ini dari Tonan dari Kawasi. Kalau buat para penumpang kapal cepat perdana dievakuasi setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik dihantam ombak di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di antara para penumpang terdiri dari wanita dan anak-anak. Beruntungnya insiden terjadi di pesisir pantai saat proses menurunkan para penumpang. Warga dan ABK yang selamat berupaya menyelamatkan para penumpang yang masih terjebak di dalam badan speedboat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Kejadian tersebut diakibatkan karena cuaca buruk yang terjadi pada pagi hari tadi sehingga mengakibatkan terbaliknya speed yang sedang menurunkan penumpang. Untuk penumpang yang berjumlah 20 orang, alhamdulillah semuanya selamat dan saat ini penumpang tersebut sudah dievakuasi di daerah Kawasi. Kapal cepat bertolak dari Kecamatan Lawi Obi menuju Desa Kawasi. Namun di tengah jalan kapal terbalik diterjang ombak akibat cuaca buruk. Sementara itu dibantu warga, badan speedboat telah dievakuasi ke tepi pantai. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita ke Bali pemirsa, ini protes warga ini karena adanya pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida. Di mana pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor Cina ini dinilai warga akan merusak keindahan pantai di sana. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat.
kan gitu. Lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung Pali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba penembakan torpedo kapal selam otonom MUS digelar di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Dan tidak hanya di Dharma Wangsa, Jakarta, hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang juga di Jalan TB Simatupang, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ini yang video dibagikan warga ya, rame ini dikomentari juga di media sosial, memperlihatkan kondisi hujan angin serta ada satu pohon tumbang di Jakarta Timur. Pohon tumbang ini menutupi badan jalan dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Sementara pengguna motor memutuskan untuk meneduh terlebih dahulu dan tidak memaksakan untuk melakukan perjalanan dalam kondisi cuaca buruk ini. Di Jalan TB Simatupang. Jalan TB Simatupang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemirsa, selain pohon tumbang akibat cuaca buruk, tembok TPU, tempat pemakaman umum di Jeruk Purut, roboh. Jadi seperti Anda lihat ini, tembok roboh. Ini warga menginformasikan tembok tersebut tidak kuat menahan debit air hujan yang menumpuk hingga tinggi. Ya Allah ya Rasulullah, ya kan? Ya jebol sampai ujung ya.